Selamat selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hilton Dolo Tuana Baban, NPM 20110060, kelas TIP 2002. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian cara kerja dan kegunaan light emitting diode atau LED. Light emitting diode atau yang sering disingkat dengan LED merupakan sebuah komponen elektromagnetik yang dapat memancarkan cahaya monokromatik melalui tegangan maju. LED terbuat dari bahan semikonduktor yang merupakan keluarga dioda. LED dapat memancarkan berbagai warna tergantung dari bahan semikonduktor yang digunakan. LED juga dapat memancarkan cahaya inframerah yang tak tampak seperti pada remote TV. Salah satu contohnya lampu LED ini contoh salah satu dari lampu LED. Bentuk dari LED sendiri mirip dengan lampu bohlam dengan bentuk yang kecil sehingga dapat dipasangkan dengan mudah ke berbagai perangkat elektronika. Tak seperti lampu pijar, LED tidak menimbulkan panas dalam menghasilkan cahaya. Hal tersebut dikarenakan LED tidak memerlukan pembakaran filamen. Oleh karena itu, LED banyak digunakan dalam perangkat elektronik seperti sebagai lampu penerangan pada LCD TV. Cara kerja LED. Cara kerja dari LED hampir sama dengan keluarga dioda yang memiliki dua katup, yaitu katup positif dan katup negatif. LED hanya akan memancarkan cahaya apabila dialiri tegangan maju atau bias forward dari anoda ke katoda. Ini salah satu contoh cara kerja LED yang dimana ini negatif. Ini dia yang negatif. Ini salah satu yang negatif dan ini yang positif. LED terdiri dari sebuah chip semikonduktor yang didoping sehingga menciptakan junction antara kutub positif dan kutub N, yaitu negatif. Proses doping dalam semikonduktor adalah proses untuk menambahkan impurity atau ketidakmampuan pada semikonduktor yang murni sehingga dapat menghasilkan karakteristik kelistrikan yang diinginkan. Running text single color green, blue, yellow. Ketika LED dialiri tegangan maju, yaitu dari anoda positif menuju ke anoda atau N, kelebihan elektron pada N tipe material akan berpindah ke wilayah yang memiliki lubang lebih banyak, yaitu pada wilayah bermuatan positif atau P tipe material. Saat elektron berjumpa dengan hole, akan melepaskan proton dan memancarkan cahaya monokromatik atau satu warna. LED yang memancarkan cahaya ketika dialiri tegangan maju ini juga dapat digolongkan sebagai transducer yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kegunaan LED dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan di zaman teknologi LED yang dapat menghasilkan cahaya tanpa menimbulkan panas, sehingga banyak digunakan dalam berbagai perangkat elektronik. Terdapat juga kelebihan LED lainnya, yaitu tahan lama,
tidak mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dan hemat listrik serta bentuknya yang kecil. LED sangat populer dalam bidang pencahayaan, terutama pada era digital saat ini. Media advertising mulai menggunakan teknologi LED. Salah satunya yaitu Videotron atau Megatron. Bisa juga disebut LED. Videotron merupakan sebuah media advertising digital yang dapat menyampaikan informasi atau iklan dengan tampilan yang berbeda dengan media advertising konvensional lainnya. Jangkauan penglihatan yang dapat dijangkau oleh Videotron jauh lebih canggih dan menarik dengan tampilan yang lebar dan memiliki jarak pandang maupun sudut pandang yang cukup baik dari jarak 40 hingga 200 meter. Saat ini kita bisa menemui berbagai Videotron terpampang di jalan-jalan, terutama kota besar, di mall, bandara, rumah sakit, menggunakan modul dengan 3 tipe pixel, pitch 10 mm, 12,55 mm, dan 16 mm, dengan LED full color atau RGB. Modul-modul LED disusun menjadi satu kesatuan dalam satu kabinet. Dengan penggunaan outdoor, Videotron mempunyai visibility range antara 15 sampai 270 meter. Brightness yang menghasilkan sangat tinggi sehingga mampu menampilkan gambar pada siang hari, karena brightness atau kecerahan bisa mencapai 10.000 candela. Sekian dari hasil yang saya jelaskan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan pengertian, jenis, dan fungsi 7 segmen. Pengertian 7 segmen. 7 segmen adalah suatu segmen-segmen yang digunakan untuk menampilkan angka atau bilangan desimal. 7 segmen ini terdiri dari 7 batang LED yang disusun membentuk angka 8 dengan menggunakan urut A sampai F yang disebut dot matrix. Setiap segmen ini terdiri dari 1 atau 2 LED atau light emitting diode. 7 segmen dapat menampilkan angka-angka desimal dan beberapa karakter tertentu melalui kombinasi aktif atau tidaknya LED penyusunnya dalam 7 segmen. Untuk mempermudah pengguna 7 segmen, umumnya digunakan sebuah decoder atau sebuah 7 segmen drive yang akan mengatur aktif atau tidaknya LED dalam 7 segmen sesuai dengan inputan biner yang diberikan. Perintah tampilan modern disusun sebagai pola 7 segmen atau dot matrix. Jenis 7 segmen sebagaimana namanya menggunakan pola 7 batang LED yang disusun membentuk angka 8 seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Huruf-huruf yang diperlihatkan dalam gambar tersebut ditetapkan untuk menandai segmen-segmen tersebut. Dengan menyalakan beberapa segmen yang sesuai, akan dapat diperagakan digit-digit dari 0 sampai 9 dan juga bentuk huruf A sampai F atau dimodifikasi. Sinyal input dari switch tidak dapat langsung dikirimkan ke perangkat 7 segmen sehingga harus menggunakan decoder BCD atau binary kode desimal ke-7 segmen sebagai antarmuka. Decoder ini terdiri dari gerbang-gerbang logika yang masukannya berupa digit bit BCD dan keluarannya berupa saluran-saluran untuk mengemudikan tampilan 7 segmen. Prinsip kerja 7 segmen. Prinsip kerja dari 7 segmen ini adalah inpuan bilangan binar pada switch dikonversi masuk ke dalam decoder, baru kemudian decoder mengkonversi bilangan binar tersebut ke dalam bilangan desimal. Mengkonversi bilangan binar tersebut ke dalam bilangan desimal, yang mana bilangan desimal ini akan ditampilkan pada layar 7 segmen. Fungsi dari decoder tersebut adalah sebagai pengkonversi bilangan binar
ke dalam bilangan desimal. Jenis-jenis 7 segmen. 7 segmen ada dua jenis, yaitu common anoda dan common katoda. 1. Common anoda. Common anoda merupakan pin yang terhubung dengan semua kaki anoda LED dalam 7 segmen. Common anoda diberikan tegangan VCC dan 7 segmen dengan common anoda akan aktif pada saat diberi logika rendah atau 0 atau sering disebut active low. Kaki katoda dengan level A sampai H sebagai pin aktivasi yang menentukan nyala LED. 2. Common katoda. Common katoda merupakan pin yang terhubung dengan sebuah kaki katoda LED dalam 7 segmen. Dengan common katoda akan aktif apabila diberikan logika tinggi atau 1 atau disebut active high. Kaki anoda dengan label A sampai H sebagai pin aktivasi yang menentukan nyalanya LED. Sebagai contoh gambar di bawah ini contoh gambarnya. Fungsi-fungsi 7 segmen di kehidupan Fungsi-fungsi 7 segmen di kehidupan sehari-hari. 1. Untuk jam digital. 2. Untuk papan skor pada olahraga. 3. Untuk kalkulator. Dan terakhir untuk tulisan selamat datang pada bank. Di sini saya akan membawakan singkat pembelajaran tentang LED dot matrix. LED dot matrix adalah LED yang disambung dan dirangkai menjadi deretan LED ataupun dapat berupa dot matrix. Dot matrix merupakan deretan LED yang membentuk array dengan jumlah kolom dan baris tertentu, sehingga titik-titik yang menyala dapat membentuk suatu karakter angka, huruf, tanda baca, dan sebagainya. LED dot matrix adalah sejumlah LED yang disusun dalam kolom dan baris. LED ini kemudian digunakan untuk menampilkan gambar-gambar atau tulisan yang biasanya ditampilkan dengan efek animasi tertentu. Oleh karena itu, matriks LED sering disebut sebagai running text atau moving scene. Pada dasarnya, LED memiliki dua buah kaki, anoda dan katoda, yang dimana untuk mengaktifkan LED tersebut, anoda kita beri VCC dan katoda kita hubungkan ke ground. Dot matrix merupakan kumpulan dari LED yang dihubungkan sebagai berikut. Inilah di bawah ini teman-teman adalah contoh skematik LED dot matrix. Contoh, dan di bawahnya lagi contoh tampilan huruf A dengan metode 7x5 dot matrix. Dapat dilihat, dan di sini saya akan mencontohkannya langsung. Baik teman-teman, saya akan langsung membuat contoh dot matrix 5x7. Maksud dengan 5x7 yaitu 5 kolom 7 baris. Kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 kolom ke 7 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4,
567 1. Kita langsung mencobanya dengan huruf C ya teman-teman. Di sini teman-teman ada apanya? Jika kita mengiranya tetap dari sini, tapi jika kita memasukkan ke programnya dia jadi terbalik ya teman-teman. Saya akan menjelaskannya langsung. Untuk di kolom pertama, dia langsung ke port C. Teman-teman, jika di sini teman-teman dia 0 ketentuan dengan 0101. Kita langsung menjalankannya
berarti 5 hidup, 4 hidup, 3 hidup, 2 hidup, 1 hidup. Kita menggunakan, diambil ke kolom pertama, berarti hidup semua ya teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, 1. Begitu juga teman-teman untuk kolom di sini teman-teman. Jika di kolom C dia 0, dia hidup. Di sini kebalikannya, berarti kolom D yang hidup itu 1. Berarti 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Untuk kolom kedua teman-teman langsung port C. Sama sepertinya teman-teman ya. Berarti masih hidup semua. Di sini teman-teman 7 yang hidup. 6, 5, 4, 3, 2-nya mati. Dan satunya hidup. Kolom 3-nya masih hidup ya teman-teman ya. Untuk port D-nya sama seperti kolom kedua ya teman-teman, karena dia hanya memakai 6767 7171 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Untuk kolom keempatnya sama juga teman-teman, seperti kolom kedua, ketiga sampai ke kolom kelimanya sama ya teman-teman ya. Inilah salah satu contoh dari LED dot matrix teman-teman. Sekian dari video saya. Terima kasih. Saya akan membawa pembelajaran singkat tentang pengertian dan fungsi LCD atau Liquid Crystal Display. LCD merupakan salah satu jenis media display atau tampilan yang umumnya menggunakan kristal cair atau liquid kristal untuk bisa menghasilkan gambar yang terlihat. Seperti yang sudah singgung di atas, teknologi LCD atau Liquid Crystal Display atau penampil kristal cair memiliki banyak fungsi karena sudah digunakan di beberapa produk seperti layar ponsel, layar laptop, layar kalkulator, layar multimeter, layar jam digital, televisi, monitor komputer, layar game portable, layar termometer digital, dan berbagai produk elektronik yang lainnya. Keberadaan teknologi display atau display LCD, kemungkinan berbagai produk elektronik bisa dibuat lebih tipis daripada teknologi tabung sinar katoda atau cathode ray tube atau CRT. Apabila dibandingkan dengan teknologi cathode ray tube, LCD membutuhkan daya yang lebih sedikit sehingga akan jauh lebih hemat. Hal ini karena cara kerja LCD menggunakan prinsip pemblokiran cahaya, sementara cathode ray tube atau CRT menggunakan prinsip pemancaran cahaya. Akan tetapi, LCD membutuhkan lampu backlight atau cahaya latar belakang untuk dijadikan sebagai cahaya pendukung karena memang LCD sendiri tidak bisa menghasilkan cahaya. Adapun jenis-jenis backlight yang banyak digunakan untuk LCD adalah backlight LED atau light emitting diode dan CCFL atau cold cathode fluorescent lens. Struktur dasar LCD atau Liquid Crystal Display. LCD atau Liquid Crystal Display pada dasarnya memiliki dua bagian penting. Bagian yang pertama adalah backlight atau lampu latar belakang, dan yang kedua yaitu liquid kristal atau kristal cair. LCD ini memang tidak bisa menghasilkan cahaya apapun. LCD hanya akan merefleksikan serta mentransmisikan cahaya yang memulainya. Maka dari itu, LCD membutuhkan cahaya latar belakang atau backlight untuk dijadikan sebagai sumber cahayanya. Pada umumnya, cahaya backlight ini memiliki warna putih, sementara untuk kristal cair atau liquid kristal sendiri merupakan cairan organik yang terletak di antara dua lembar kaca dengan bagian permukaan transparan yang konduktif.
Adapun bagian-bagian penting dari LCD atau Liquid Crystal Display adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah gambar struktur dasar untuk suatu LCD. Ini teman-teman suatu contoh gambar LCD. LCD yang digunakan pada jam tangan digital dan kalkulator biasanya menggunakan cermin sebagai pemantul cahaya alami supaya bisa menghasilkan digit yang nampak pada layar. Sementara LCD yang lebih modern dengan kekuatan tinggi seperti laptop, TV, dan smartphone pada umumnya menggunakan lampu latar belakang atau backlight sebagai penerang piksel kristal cair.